Hukum pekerjaan rumah bagi seorang istri, apakah wajib atau tidak? Jadi kan istri ini punya pekerjaan rumah ya, seperti menyapu, kemudian cuci pakaian, masak, setrika pakaian, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hukumnya apa sebenarnya dalam pandangan fikih? Itu hukumnya sebenarnya apa? Wajib atau tidak? Jadi pekerjaan istri, pekerjaan rumah istri itu kalau kita lihat dari tinjauan fikih, Pak, sebenarnya itu tidak wajib. Jadi istri itu tidak wajib masak. Artinya istri kalau nggak masak nggak berdosa. Nggak wajib masak, nggak wajib cuci pakaian kita, tidak wajib setrika pakaian kita, tidak wajib nyapu rumah, tidak wajib itu. Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Itu statusnya cuma min babil karam. Statusnya cuma bab kemuliaan, kedermawanan istri kita kepada kita, membantu kita. Jadi kalau istri mau mencuci pakaian kita, mau memasakkan kita, mau menyapu rumah kita, itu artinya kemurahan hati istri ke kita. Kalau hukumnya tidak wajib. Sehingga misalkan istri kita nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau setrika, minta carikan pembantu. Sementara kita sebagai suami punya duit, punya kemampuan untuk bayar pembantu, maka wajib bagi suami untuk mencarikan pembantu. Enak nggak? Ya? Seperti itu. Benar seperti itu. Hukumnya seperti itu. Dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama ya, pendapat Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan Ba'dul Malikiyah. Pendapat madhab Syafi'i, Hanabilah, Hambali, dan sebagian Malikiyah. Pendapat mayoritas, jumhur, bahwa pekerjaan perempuan di rumah itu tidak wajib. Ini kita melihat sesuatu secara proporsional, kacamata fikih yang adil. Ini bukan saya berarti membela para istri, tidak ya, karena saya juga punya istri. Bukan berarti ngenak ke para istri, bukan juga. Tapi kita ingin berbicara secara hukum, secara adil, secara ilmiah, yang memang faktanya seperti itu. Jadi nanti untuk bapak-bapak, para suami yang mungkin punya kemampuan finansial, uang yang cukup atau mampu, misalkan istrinya minta pembantu, ya wajib dicarikan pembantu. Wajib dicarikan apa? Pembantu. Dan itu bukan tercela. Kalau istri nggak mau masak, itu nggak tercela, karena dia meninggalkan sesuatu yang nggak wajib. Ya, nggak wajib. Dalam kitab Sulam Taufik disebutkan bahwa redaksinya itu wa ala zaujati wa yajibu ala zaujati ta'atuhu fi nafsiha. Wajib atas si istri untuk taat pada suaminya, fi nafsiha, pada dirinya. Apa kata para ulama? Keterangan fi nafsiha di situ fil wata' wal istimta'. Yang wajib bagi istri itu hanya dalam urusan jima, dalam urusan hubungan biologis tok. Kalau diajak suaminya berjima, berhubungan biologis, itu wajib hukumnya. Hanya itu, tapi di luar itu tidak wajib. Jadi semua hadis-hadis yang kelihatannya seolah-olah istri itu harus taat pada suaminya dalam seluruh masalah, itu konteksnya untuk apa? Untuk masalah hubungan biologis, bukan semua masalah. Oleh karena itu para suami kita, termasuk saya sendiri ya, jangan semena-mena kepada istri kita, sampai kadang memposisikan istri kita itu seperti pembantu dalam hidup kita. Kalau misalkan istri kita pas kecapean, misalkan
kemudian tidak sempat atau terlambat mencuci pakaian kita, maka itu tidak boleh kita marahi, karena istri kita bukan pembantu kita. Terus bagaimana caranya kalau pakaian kita belum dicuci oleh istri kita? Solusinya bagaimana? Hah? Bagaimana solusinya? Cuci sendiri. Cuci sendiri. Kalau nggak mau cuci sendiri, dilondrekan, kan selesai masalahnya. Gitu. Kita tidak bisa memaksa, memarahi istri kita karena belum misalkan mencuci pakaian kita karena sebab tertentu ya, mungkin karena capek atau karena lupa. Tidak boleh, Pak. Ini saya kasih ilmunya, saya kasih keterangan ilmiahnya seperti ini. Karena ini ada beberapa kasus sebagian orang yang mendudukkan istrinya seperti pembantu. Jadi ketika si istri ini teledor dalam melakukan beberapa hal dari tugas rumah yang biasanya dia lakukan, itu sering dimarahi. Sampai maaf pakai kata neraka-nerakanan. Oh, istri nggak taat suami, neraka kamu. Waduh. Padahal nggak cuma lupa nggak nyuci atau lupa nggak nyetrika pakaian suaminya, tapi ancamannya udah neraka. Ini suaminya nggak paham tentang fikih. Bagaimana menerakakan istrinya sendiri yang tidak melakukan sesuatu yang tidak wajib? Gitu? Nggak bisa seperti itu. Karena ini ada yang kirim surat ke saya, jadi saya coba dinerakakan oleh suaminya sendiri, tapi bukan orang sini yang ini, yang kirim surat bukan orang sini, agak jauh. Itu diancam oleh suaminya, dinerakakan, diancam neraka dalam hal-hal yang tidak wajib dilakukan oleh sang istri itu. Jadi mohon kita semuanya untuk bisa bersikap adil ya dalam menyikapi hal ini. Dan ini, keterangan ini bukan berarti kami menyarankan para istri untuk tidak melakukan pekerjaan rumah, tidak juga. Jangan sampai nanti panjenengan pulang dari kajian ini sampai rumah mulai besok nggak mau melakukan pekerjaan rumah gitu. Tiba-tiba kok istri saya nggak mau nyapu, nggak mau masak gitu, nggak mau nyuci pakaian, kok nggak mau nyetrika. Wah, ini gara-gara pengajian Ustadz ini. Bukan begitu, Pak, bukan. Ya tetaplah dilakukan. Maksudnya gini, kalau panjenengan para istri itu melakukan pekerjaan rumah, itu pahala, ladang pahala panjenengan semua di hadapan suami kita, kan begitu. Kesempatan untuk masuk surga lewat melakukan pekerjaan dengan ikhlas, tanpa grundel, tanpa ada rasa grundel untuk suaminya, yang itu berpahala sebagai apa? Sebagai bekal para istri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa kitab disebutkan, dalam Hasyatul Jamal, dalam beberapa kitab disebutkan begini, redaksi akhir kalam para ulama itu, walakinil aula laha, akan tapi walaupun pekerjaan rumah itu tidak wajib bagi sang istri, para istri untuk melakukannya, tapi lebih utama bagi para istri, bagi seorang istri apa? Fi'lu ma jarat al adatu bi, seyogyanya dia tetap melakukan apa istilahnya, sesuatu yang memang umum berjalan di daerah itu untuk dilakukan. Coba saya tanya, di daerah kita ini keumumannya istri masak enggak? Masak. Nyuci pakaian enggak? Nyuci pakaian, nyapu, nyuci pakaian, masak, nyetrika. Itu kan umumnya di negara atau di daerah kita begitu, gitu? Seperti itu. Nah ya sudah, itu kita lakukan, para istri lakukan. Karena nasihat ulama juga begitu. Seyogyanya lebih aula, lebih utama untuk melakukan pekerjaan itu walaupun tidak wajib. Perhatian gitu? Walaupun tidak wajib. Ada satu daerah, Pak, ada satu daerah itu yang unik. Uniknya itu daerah itu adatnya yang cari duit itu perempuan, yang kerjaan laki-laki malah perempuan, yang laki-laki malah di rumah, itu juga ada seperti itu. Ya, jadi ada sedikit perbedaan masing-masing tempat. Lah kalau tempat kita biasanya istri itu melakukan pekerjaan rumah, monggo tetap dilakukan sebagai ladang pahala untuk para istri. Dan ini juga sebagai renungan bagi kita para suami. Jadi mungkin setelah keterangan ini kita akan baru sadar
bahwa selama ini kita itu berhutang jasa dari para istri kita. Bagaimana istri kita itu melakukan hal-hal yang tidak wajib sebenarnya dengan sukarela untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Dari masak, dari cuci pakaian, nyetrika, bersih-bersih rumah. Jamnya juga enggak tentu, Pak. Kalau kita kerja jam 7 berangkat, jam 4 pulang. Kalau istri enggak ada jam-jam begitu. Mulai kerjanya jam 1 malam, kadang jam 2 malam, kadang jam 3 pagi sudah bekerja. Nanti berhentinya enggak jam 4. Tadi bisa jadi jam 8 malam, jam 9 malam baru berhenti. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi ini perkara yang harus kita pahami bersama, dan perhatikan bahwa pekerjaan istri di rumah itu tidak ada kompensasi, bukan merupakan kompensasi dari nafkah yang kita berikan, gitu loh. Paham betul misalnya? Jadi kita suami kan wajib memberi nafkah ke istri, gitu. Uang bulanan belanja nih loh, itu nafkah. Nah, uang nafkah ini bukan berarti gaji istri untuk melakukan pekerjaan rumah. Itu salah paham namanya. Itu sudah perkara lain. Jadi kita ngasih uang kepada istri ini 1 bulan misalkan 2 juta atau 3 juta untuk belanja. Itu bukan gaji istri untuk melakukan pekerjaan rumah. Itu biayanya untuk kita sendiri juga kembali. Jadi nggak ada hubungannya antara pekerjaan rumah istri dengan apa? Uang belanja yang kita berikan kepada mereka.